Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami masih boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang menjadi modal dasar, menjadi fondasi kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Lifehouse Family, kembali kita berjumpa di Life Cell. Dan saya percaya saudara akan buka hati, siapkan catatan saudara, catat hal-hal yang penting, sebab saya percaya bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dan salah satunya ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika saudara mencatat, saya percaya bahwa perkataan-perkataan Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita dan akan menjadi berkat. Suatu saat kita buka lagi, kita review lagi, akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita undang hambanya, Pastor Robson Samosir. Please. Thank you, Pastor. Shalom Lifehouse Family. Bertemu kembali dalam Life Cell. Dan hari ini kembali kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan topik yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini adalah keberanian untuk percaya. Sesuai dengan judul khotbah ini, sebenarnya untuk percaya Yesus itu dibutuhkan keberanian. Itu bukan hanya soal perasaan atau pengakuan yang biasa. Mengapa dibutuhkan keberanian? Karena konsekuensi untuk menjadi pengikutnya itu berat. Bukan hanya ada konsekuensi, tetapi konsekuensinya itu berat. Ketika Paulus berkata kepada jemaat Roma, dengan hati kamu percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan, ini konteksnya adalah jemaat Roma. Yang pada waktu itu mereka sedang di bawah tekanan atau mengalami penganiayaan, nyawa mereka terancam. Jadi pernyataan ini mengandung konsekuensi. Roma 10 ayat 9 dan 10. Jadi pernyataan itu mengandung konsekuensi dan pada waktu itu mereka di bawah tekanan, under pressure. Mereka mengalami penganiayaan karena iman mereka. Dan seperti yang kita ketahui, jemaat Roma itu mendapatkan pujian dari Rasul Paulus. Dengan Paulus berkata, you are more than the conqueror. Pujian itu bukan tanpa sebuah pergumulan. Ada sebuah pergumulan yang hebat dari jemaat Roma. Karena apa? Karena terancam nyawa mereka pada waktu itu yang berkuasa Nero. Dan Nero sangat membenci Tuhan Yesus dan ingin menumpas semua para pengikut Yesus. Supaya hanya nama Nero yang berkibar. Tapi hari ini yang kita ketahui ternyata nama Yesus yang berkibar, nama Nero jadi nama anjing. Nero. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa. Orang-orang yang radikal dalam mengikut Yesus, mengiringi Yesus. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka siap menderita karena Yesus. Mereka rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Seharusnya seperti inilah kekristenan yang kita jalani. Di mana apapun harganya, seberapa mahal pun harganya, kita akan bayar. Sebelum para rasul dan jemaat mula-mula mengalami penderitaan dan penganiayaan yang berat, Tuhan Yesus telah menyampaikan terlebih dahulu bahwa kita akan menderita karena namanya. Tidak berselang dalam waktu yang lama, tidak menunggu waktu yang lama. Setelah Yesus naik ke surga, para murid dan setiap orang Kristen secara umum, Kristen mula-mula pada waktu itu benar-benar mengalami kesukaran hidup. Karena apa? Karena nama Yesus. Kita bisa lihat dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 22, pasal 19 ayat 29, dan pasal 24 ayat yang ke-9. Semua ayat itu menegaskan bahwa
Mengikuti Yesus, mengiring Yesus, itu bukan sebuah keputusan yang mudah. Ada konsekuensi yang harus kita tanggung ketika kita mengambil keputusan itu. Tetapi seberat apapun konsekuensi yang akan kita pikul, akan kita tanggung dalam kita mengikut Yesus. Kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan pasti menguatkan, memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita mampu menanggung semua penderitaan yang datang menghadang, menerpa kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, kita tahu bahwa suatu hari kelak kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Itulah yang menjadi penghiburan kita sehingga kita kuat dalam kita menghadapi setiap tantangan atau persoalan hidup yang ada selama kita menjalani kehidupan. Kalau dengan cara itu nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan, di mana kita tetap kuat, tetap bertahan dalam kita menghadapi penderitaan atau penganiayaan. Berapapun harganya, apapun tantangannya, kita akan terima asalkan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, diagungkan, dan Dia disenangkan. Jadi kalau saya mau menyampaikan dengan tegas, dan ini benar dari dulu sudah terbukti dan sudah terlihat bahwa menjadi Kristen itu gak gampang, menjadi Kristen itu tidak mudah, sukar kita menjadi Kristen. Jadi kalau ada orang yang menyimpulkan jadi Kristen itu mudah, itu adalah orang yang benar-benar tidak mau dengan jujur melihat Alkitab. Tidak mau dengan jujur menyampaikan apa esensi dari Injil. Karena esensi Injil adalah panggilan untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Di mana enaknya, di mana mudahnya dengan kita berjuang untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang bukan hanya sukar, sangat sukar, bahkan mustahil. Tetapi karena memang itulah panggilan kita sebagai orang percaya, berapapun harganya kita harus bayar. Itu konsekuensi yang harus kita penuhi. Dan kita percaya Tuhan tolong kita, Dia tidak biarkan kita sendiri dalam kita memperjuangkannya. Dia berikan Roh Kudus-Nya, Alkitab berkata Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia berikan Roh Kudus-Nya. Yohanes pasal yang ke-16, lalu Dia berikan Injil. Injil menjadi pedoman untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita. Lalu kita digarap dengan berbagai macam peristiwa. Esensi yang mau saya tegaskan sekali lagi, jadi Kristen sama sekali tidak gampang. Sebenarnya sama sekali tidak enak. Karena apa? Bertolak belakang dengan keinginan daging kita. Bertolak belakang dengan keinginan duniawi kita. Saat kita mencoba untuk meninggalkan sesuatu yang kita nikmati selama ini, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak mudah. Kita punya dosa favorit yang sudah lama kita lakukan, dan kita berkomitmen untuk meninggalkan itu tidak mudah. Tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak meninggalkannya sekalipun itu sukar. Karena apa? Karena itu menyakiti perasaan Tuhan. Itu menyakiti perasaan Tuhan. Dan itu membuat Tuhan kecewa. Bahkan Roh Kudus berduka cita karena itu. Sekali lagi, mudah? Dosa itu nikmat. Siapa bilang dosa itu tidak nikmat? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan berbuat dosa adalah natur manusia, kodrat manusia. Ada satu lagu dunia, ini lagu dunia tapi Alkitabiah, message-nya, pesannya. Maksudnya menggambarkan dengan tepat keadaan manusia ketika jatuh dalam dosa. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jadi manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari keterikatan akan dosa, kuasa kegelapan, kuasa dunia ketika jatuh dalam dosa.
Tetapi kita sungguh-sungguh sangat bersyukur kita ditebus oleh Kristus. Tetapi bukan berarti tidak ada harga yang harus kita bayar ketika kita sudah ditebus. Sebab kita ditebus supaya kita hidup kudus, meninggalkan kodrat dosa. Ketika Yesus menebus kita, yang diambil itu bukan keinginan berbuat dosa dari diri kita, kemampuan berbuat dosa dari diri kita. Yang diambil itu apa? Yang dihancurkan itu apa? Kuasa yang mendominasi kita. Dosa itu begitu mendominasi kita. Kuasa itu memerintah atas kita. Kuasa itu tidak lagi memerintah atas kita ketika Yesus sudah menebus kita. Dan kita bisa berjuang untuk melepaskan diri kita dari keterikatan akannya. Kalau apa? Kalau kita mau benar-benar berjuang, berkomitmen untuk kita mengenakan karakter Kristus, gaya hidup Yesus. Kalau kita benar-benar mau dengan serius mengikuti Tuhan Yesus, harganya kita harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalaupun kita tidak mengalami penganiayaan atau penderitaan seperti yang dialami oleh para murid dan Kristen mula-mula pada waktu itu, bukan berarti kita tidak akan mengalami penderitaan. Penderitaan dalam konteks kekristenan bukan hanya terkait dengan penganiayaan secara fisik. Bahwa ikut Yesus seperti jemaat yang dialami oleh jemaat mula-mula, mereka menderita secara fisik. Mereka mengalami penganiayaan, mereka disiksa, dihina, dicaci maki, bahkan mereka bukan hanya dipenjara tapi dibunuh. Dan sadis loh, sadis pembunuhan yang dilakukan oleh Nero pada waktu itu, dibakar hidup-hidup, diadu dengan singa, dikulitin, dimutilasi. Itu yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Jadi luar biasa sekali pergumulan dan tantangan iman yang kita miliki sebagai pengikut Yesus dari sejak dulu. Dan hal itu masih terjadi sampai sekarang. Meskipun kita bisa lihat juga kok. Ya, penderitaan dalam konteks penganiayaan secara fisik juga kita alami. Belum waktu lama kita mendengar ada berita yang sangat menyentak hati dan perasaan kita. Dan kita bukan hanya sekedar sedih tapi kita menangis melihat kejadian itu. Di mana orang Kristen dianiaya, ya bahkan dibakar hidup-hidup. Tetapi satu sisi, kalau kita benar-benar memahami, belajar kebenaran, kita bisa melihat bahwa dari dulu ternyata orang Kristen sudah mengalami hal itu. Jadi satu sisi tidak mengherankan. Nah, kalau kita tidak mengalami penderitaan dalam pengertian itu, bukan berarti kita tidak akan menderita. Karena menderita dalam konteks kekristenan seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya dalam pengertian itu. Tetapi apa? Ketika kita berjuang untuk meninggalkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, egois, iri hati, dengki, amarah. Itu tidak gampang. Ketika kita punya temperamen itu luar biasa, cepat sekali marah, tersulut emosinya. Lalu ketika ada orang yang mencoba untuk membuat kita marah, berbuat salah terhadap kita, kita sudah mengerti kebenaran. Di situ pembuktiannya apakah kita benar-benar mau mengikut Yesus atau tidak. Dan itu bukan tidak menderita, itu sangat menderita. Dan panggilan orang percaya ya itu. Sangkal diri pikul salib. Balas kejahatan dengan kebaikan. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Lempar dengan batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi dengan batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Just kidding ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mau bayar harga. Dan harga yang harus kita bayar itu sama sekali tidak murah.
sama sekali tidak murah, tapi justru inilah yang membuat kekristenan kita menjadi mahal harganya. Jadi mahal, istimewa di hadapan Tuhan. Dan kita memang tentunya mengalami proses pembentukan yang luar biasa dan itu sakit. Tidak ada sebenarnya pembentukan Tuhan yang tidak sakit, itu sakit, menyakitkan. Tetapi tidak ada di antara kita yang tidak menjadi bejana yang indah, bejana yang istimewa. Kalau kita mau betul-betul mau dibentuk oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan. Sama seperti emas, tidak mudah untuk menjadi emas yang murni melalui proses pembentukan yang sukar sekali, dibakar. Sampai pada akhirnya muncul kemurniannya, kilauannya. Begitu juga dengan kita. Baru kita menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita dibentuk oleh Tuhan lewat berbagai macam peristiwa. Bahkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Yang sama sekali kita tidak inginkan. Tapi justru kadangkala situasi, kondisi atau keadaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah ketika kita mau dengar-dengaran akan Tuhan, tunduk akan Tuhan. Kita akan mengalami apa yang dialami oleh Ayub. Kita tahu bahwa Ayub sama sekali tidak ingin mengalami apa yang dia alami pada waktu itu. Yaitu penderitaan yang begitu hebat. Begitu hebat. Dan kita tahu juga bagaimana Ayub pada waktu itu sempat mengutuki hari kelahirannya. Karena apa? Karena begitu luar biasa penganiayaan atau penderitaan yang dialami oleh Ayub. Kadangkala harga yang harus kita bayar untuk kita bisa menjadi special man, special person, orang yang spesial di mata Tuhan, itu luar biasa mahalnya, luar biasa beratnya, seperti yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Tetapi kita tahu hasil akhirnya. Dia mengenal Tuhan secara pribadi. Dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Bukankah itu berkat yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga dari apapun? Untuk apa kita memiliki banyak hal? Bahkan kata Alkitab, kita memiliki isi dunia. Kalau akhirnya jiwa kita atau nyawa kita hilang, lenyap atau binasa, tidak ada artinya. Dan bukankah sekali lagi, seharusnya itu yang kita inginkan, di mana kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin dikenal oleh Tuhan, dinikmati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita didapatinya tunduk, taat, setia, sabar. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya tegaskan, Bapak Ibu, Lifehouse Family, jadi Kristen tidak gampang. Jadi orang percaya tidak mudah. Dan kalau kita tidak mau menerima tantangan ini, tidak mau menerima kebenaran ini, tidak mau menerima apa yang saya sampaikan atau materi yang saya utarakan, saya uraikan ini, itu sama dengan kita menolak kebenaran Injil. Karena apa yang saya sampaikan ini ya Injil. Dan inilah Injil yang murni, yang seharusnya disampaikan oleh banyak gereja, banyak pendeta. Tentunya tidak banyak orang mau menyampaikan kebenaran seperti ini. Karena apa? Terikat dengan kepentingannya, terikat dengan kebutuhan hidup. Kebenaran seperti ini jarang disampaikan atau takut disampaikan oleh sebagian pendeta mungkin. Karena apa? Karena tidak laku, tidak laris. Tidak disukai oleh banyak orang, nanti takut tidak diundang. Tetapi apapun harga yang harus kita bayar, kita akan penuhi semahal apapun itu. Termasuk tidak banyak orang yang mendengarkan kebenaran ini. Itu bagian dari harga yang akan kita bayar kalau kita mau berkomitmen menyampaikan kebenaran seperti ini. Tapi saya yakin selalu ada orang yang disisakan oleh Tuhan
untuk mau mendengarkan kebenaran seperti ini dan akan diubahkan dengan kebenaran seperti ini. Dan Lifehouse yang digembalakan oleh Pastor Wigan adalah salah satu orang yang mau dan berani menyampaikan kebenaran yang seperti ini di gerejanya. Meskipun harga yang harus dia bayar itu mahal. Karena bisa saja tidak banyak jemaat yang akan dia layani. Karena apa? Ngeri-ngeri sedap kebenaran seperti ini. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Yang paling penting itu bukan orang yang kita senangkan, tapi Tuhan. Orang dibahagiakan, disenangkan dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi ternyata apa yang kita sampaikan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak itu yang seharusnya kita sampaikan, meskipun tidak salah-salah amat sih. Tapi luncas gitu loh, meleset. Seharusnya jadi model seperti ini loh kita, kebenaran yang disuguhkan ini. Tetapi kita menyuguhkan bukan ini, yang ini. Kita mendowngrade materinya, lalu kita nggak sampai menjadi pola seperti ini, model seperti ini. Karena apa? Karena kita takut nggak banyak orang mengikuti. Seharusnya mau banyak atau tidaknya orang yang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, itu second problem, itu masalah belakangan. Yang penting mau kita berkomitmen bayar harga untuk menyampaikan kebenaran seperti ini. Meskipun taruhannya, harganya kita tidak disukai, bahkan ditinggalkan. Tapi bukankah itu yang Yesus alami? Di awal-awal siapa yang mau mengikuti dia? Dia ditinggalkan. Tapi lihat, sekarang ini kekristenan menjadi agama yang terbesar. Kekristenan menjadi agama yang terbesar. Tapi di awal-awal gak ada yang mau mengikuti dia. Tidak ada yang mau mendengarkan kebenaran yang dia sampaikan. Karena begitu berat terdengar. Terasa berat di kuping. Tetapi sekali lagi kita bisa lihat hari ini kekristenan menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Meskipun tidak ada kebanggaan kita di sana. Karena yang paling penting itu bukan jumlah atau kuantitas. The quality of life. Kualitas hidup kita. Apakah kita didapati oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang benar, pengikut yang benar, mengikuti dia dengan benar, mengikuti dia dengan radikal, dengan memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, kalau saya mau membahas terkait dengan kriteria dari orang yang berani percaya Yesus itu seperti apa? Atau harga yang harus dibayar sebagai pengikut Yesus itu seperti apa sebenarnya? Nah, saya mencoba untuk mensistematiskannya. Yang pertama, yaitu orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Wujud dari kita mengasihi Tuhan harus terbukti dari bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Kenapa ini menjadi poin yang pertama saya tekankan? Karena esensi dari Injil itu adalah kasih. Esensi dari hukum Taurat pun kasih. Ketika Tuhan diminta untuk menegaskan apa yang menjadi inti dari hukum Taurat, dia menegaskan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu dan akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu esensi atau inti dari hukum Taurat. Lalu inti Injil juga sama, kasih. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Esensi Allah juga kasih. Allah adalah kasih. Jadi kita harus menunjukkan jati diri kita, identitas kita dengan kita hidup di dalam kasih. Kita bukan Kristen sejati kalau kita tidak hidup dalam kasih dan tidak mempraktekkan kasih. Dengan kita memperhatikan sesama seperti yang saya katakan tadi, wujud dari kita mengasihi Tuhan harus terbukti dari bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Seorang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh pasti seorang yang dewasa rohani. Dan orang yang dewasa rohani akan terlihat dari hidupnya.
dari perbuatannya, sikapnya, karakternya, integritasnya akan terlihat. Semakin hari kita harus menjadi semakin dewasa rohani. Dan itu dimulai dari apa? Kita dengan serius mengasihi Tuhan. Ciri pertama dari orang yang tidak dewasa rohani adalah orang yang tidak serius mengasihi Tuhan. Dan bukti dari orang yang tidak mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak mau bayar harga atau berkorban. Itu. Nah, kalau saya mau persoalkan ukuran kedewasaan rohani itu bukan seberapa banyak kita berdoa, seberapa banyak kita beribadah, seberapa banyak kita berpuasa. Bukan itu ukuran kedewasaan rohani. Tetapi apakah kita didapati Tuhan semakin berubah atau bertobat? Dan pertobatan itu terjadi bukan pada waktu kita menangis, tapi pada waktu kita berubah. Dan pernyataan ini disampaikan oleh Pastor Judika. Beliau pernah mengatakan kepada saya dan ini simpel sekali tapi dalam maknanya. Jadi pertobatan itu terjadi bukan pada waktu kita menangis atau karena kita memiliki segudang pengalaman rohani. Tetapi pada waktu kita berubah. Jadi rajin pun kita pelayanan, rajin pun kita berdoa, jadi hamba Tuhan, jadi aktivis. Bukan itu yang menjadi ukuran kedewasaan rohani. Tapi karena kita berubah. Meskipun harapan kita, ya orang yang rajin berdoa, rajin pelayanan, atau hamba Tuhan, atau jadi pendeta ya dewasa rohani. Tapi nggak otomatis, faktanya banyak kita temukan ya. Orang-orang yang hanya sekedar menguasai firman Tuhan, karena rajin belajar Alkitab ya PA dan lain sebagainya macamnya. Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu, belajar Alkitab ibadah terus. Ya kan seharusnya udah kudus banget itu orang. Ya, belum lagi saat teduh setiap hari. Seharusnya udah kudus banget. Tapi gak otomatis. Benar. Saya pernah ketemu sama orang yang rajin sekali berdoa, rajin sekali berpuasa. Ini perkataan suaminya. Rajin sekali istrinya berdoa, berpuasa. Tiba-tiba dia sampaikan sama suaminya. Pi, Tuhan berkata kepada saya supaya saya menceraikan papi. Coba itu kan udah gila. Di mana Tuhan memerintahkan kita untuk bercerai? Tidak ada apa? Tidak ada ayatnya. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk bercerai. Yang ada itu jangan kita bercerai. Hanya maut yang memisahkan. Itu jelas kebenaran firman-Nya. Tapi yang mau saya tekankan gak jaminan karena rajin berdoa, rajin berpuasa. Pasti dewasa rohani. Gak jaminan. Nah selanjutnya. Ciri dari orang yang benar-benar berani percaya Yesus, yang memiliki keberanian untuk percaya Yesus, mengikuti Yesus adalah seorang yang berani hidup dan berani mati. Not afraid to die. Tetapi bukan hanya sekedar not afraid to die, bukan hanya sekedar takut mati. Karena kalau hanya sekedar takut mati, banyak orang yang mau takut mati. Ketika diperhadapkan dengan kematian, banyak kok. Tetapi apa? Yaitu berani hidup. Bukan hanya takut mati, tapi juga berani hidup. Bukan hanya berani mati, tapi juga berani hidup. Karena tidak sedikit orang yang berani mati, tapi nggak berani hidup. Maksudnya apa? Maksudnya berani hidup itu jauh lebih berat daripada hanya sekedar berani mati ketika kita diperhadapkan dengan kematian. Karena berani hidup itu artinya kita berani untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Atau menghidupi kehidupan yang dihidupi oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bukankah tantangan berani hidup itu jadi jauh lebih besar daripada sekedar berani mati? Berani hidup itu tantangannya apa? Panggilannya apa? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Menyalibkan keinginan daging. Dan itu tidak mudah. Dan itu tidak gampang. Jadi panggilan kita sebagai pengikut Yesus adalah panggilan untuk menyalibkan daging. Daging yang dimaksud itu perbuatan dosa. Ya seperti yang tersurat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya kedengkian, kepentingan diri sendiri, iri hati, amarah, ya asumsi yang tidak jelas itu bisa merusak. Banyak pertemanan, persahabatan menjadi rusak itu karena masalah apa? Asumsi.
Nah, gereja juga tidak sedikit menjadi rusak karena masalah apa? Asumsi. Nah, itu juga bagian dari sesuatu yang kita harus sangkali, kita salibkan. Jangan dengan mudahnya kita mengasumsikan seseorang itu buruk sebelum kita mengenal dengan baik orang itu. Ya, dalam dunia pelayanan juga hal ini biasa. Ya, selain egois, mementingkan diri sendiri, merasa diri lebih hebat. Seperti yang ditunjukkan oleh jemaat Korintus. Ya kan, jemaat yang merasa diri paling hebat dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka merasa diri lebih hebat daripada yang lainnya. Iya. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani. Tetapi jemaat yang paling miskin dengan karakter atau integritas. Yang paling tidak dewasa rohani. Jemaat Roma sebagai salah satu jemaat yang mengalami banyak sekali penganiayaan. Tapi justru mereka adalah jemaat yang dewasa rohani. Kita menjadi semakin dewasa. Justru pada waktu apa? Kita dikondisikan dalam situasi atau dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Di situ kita didewasakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita sedang ada dalam kondisi seperti ini, belajarlah untuk bersyukur dan belajarlah untuk bersabar, meresponi dengan benar semua proses pembentukan yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pasti kita tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Roma 8 ayat 28. Nah, ayat itu juga sering disalah tafsirkan, sering disalah pahami. Kebaikan yang dimaksud itu adalah menjadi serupa dengan Yesus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29, kebaikan itu yang Tuhan mau kerjakan, kebaikan seperti itu yang Tuhan ingin berikan bagi setiap kita. Terlalu remeh-temeh. Kalau kebaikan dalam ayat itu kita pahami dalam pengertian berkat jasmani. Ya kan, jadi orang kaya, sukses, punya popularitas, punya kenamaan, kekuasaan, kedudukan. Terlalu remeh-temeh. Bukan itu yang dimaksudkan kebaikan dalam ayat itu. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang paling mulia, yang paling istimewa. Yaitu apa? Di mana kita diberi kesempatan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Inilah berkat yang sejati, inilah berkat yang sesungguhnya, inilah yang harus kita cari, kita perkarakan melebihi dari apapun. Dan inilah yang kita perjuangkan selama kita menjadi Kristen. Dan ini tidak mudah. Ya, jadi kita harus benar-benar berjuang untuk kita menyangkali keinginan daging, menyalibkan keinginan daging. Lalu panggilan selanjutnya yang menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri itu gak gampang. Mengenakan kehidupan Yesus itu harus dimulai dengan kita menyangkal diri. Baru kita bisa mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Hidupnya Tuhan Yesus. Memikul salib. Memikul salib bukan memikul rantang. Itu teologi kemakmuran. Salib berbicara tentang penderitaan. Salibnya kita bukan salibnya Tuhan Yesus. Ya, salibnya Tuhan Yesus berbeda dengan salibnya kita. Tapi esensinya sama, sama-sama penderitaan. Salibnya Yesus itu bertujuan untuk menyelamatkan kita. Salibnya kita itu adalah bertujuan untuk menyelamatkan karakter kita yang rusak. Nah, gak gampang jadi Kristen. Dengan kita mendengarkan kebenaran seperti ini, tentu harapan saya memang kita, dan gak ada yang salah, kita menyimpulkan bahwa ternyata memang gak mudah jadi Kristen. Sulit, makanya dibutuhkan keberanian. Harus berani, bahkan radikal, baru bisa kita menjadi orang percaya yang benar, orang Kristen yang sejati. Tapi kita gak anti terhadap kehidupan yang seperti dimiliki orang-orang pada umumnya. Dalam tanda petik, seperti kita menikmati kehidupan. Ya, hidup kita bukan berarti menjadi aneh. Kalau kita dengan radikal menghidupi kebenaran yang sejati seperti ini. Bukan jadi aneh, tetap kita masih bisa menikmati kehidupan kita. Boleh kaya, tapi jangan sampai hati kita terikat pada kekayaan kita. Seperti anak muda yang kaya itu. Masalahnya bukan Tuhan Yesus tidak menghendaki dia kaya. Masalahnya anak muda itu hatinya terikat pada kekayaannya. Sampai dia mau atau berani meninggalkan Tuhan demi hartanya. Bukankah itu sesuatu yang berbahaya? Nah, jadi kita harus benar-benar belajar, Bapak Ibu, Lifehouse Family, untuk hidup seturut atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup adalah Kristus,
mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Tentunya pernyataan Paulus ini adalah pernyataan yang diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar hidup bagi Kristus. Kematian bukan sebuah keuntungan bagi mereka yang tidak serius menjalani kehidupan kekristenan yang sejati. Ya, kalau mereka tidak bayar harganya, kematian bukanlah sebuah keuntungan, sebuah kebuntungan. Tidak otomatis hanya karena kita Kristen, kita pasti masuk surga atau bersama dengan Kristus atau dipermuliakan bersama dengan Kristus. Tidak otomatis. So, jangan pernah kita membangun kepastian akan keselamatan kita hanya karena kita Kristen. Jangan pernah membangun kepastian akan keselamatan kita hanya karena kita rajin ibadah, rajin PA, rajin ke gereja, jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis, bahkan gembala. Jangan pernah, karena semuanya itu tidak menjamin otomatis kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus atau masuk ke dalam kerajaannya yang mulia. Alkitab yang berkata, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukankah kami menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kata mengenal dalam bahasa asli itu ginosko. Artinya knowing by experiencing, menikmati. Gak mungkin dalam pengertian literal, kan Tuhan maha tahu. Masa ada yang dia tidak tahu, kan gak mungkin. Dia tahu betul siapa kita. Semuanya dia tahu dari kita. Karakter kita seperti apa, bagaimana kehidupan kita, dia tahu. Jadi gak mungkin dalam pengertian literal. Jadi ginosko itu artinya menikmati. Jadi ketika Tuhan berkata aku tidak mengenal engkau, artinya aku tidak menikmati engkau. Nah, kita harus berjuang untuk menghidupi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, firman Tuhan, kebenaran ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati berkat surgawi, dipermuliakan bersama dengan Kristus, dan hidup kita juga dinikmati oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki keberanian untuk percaya dan radikal mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, karena kami terus diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Semakin kami dalam memahami, menggali, mempelajari kebenaran firman-Mu, sebenarnya dari lubuk hati kami yang terdalam kami berkata, semakin kami takut. Karena kami takut kami akan menjadi orang yang tidak radikal, tidak serius, tidak sungguh-sungguh memperkarakan atau menghidupi kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, menuntun kami, membimbing kami, memberikan kami kekuatan. Roh Kudus-Mu terus menjagai kami agar kami benar-benar serius dan kuat, bertahan untuk tetap menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang serupa dengan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati Lifehouse Family, berkati secara khusus pemimpin kami, Pastor Wigan dalam pengembalaannya di tempat ini, di Lifehouse ini ya Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, marifat, urapan, sehingga benar-benar setiap jemaat-Mu yang ada yang Tuhan percayakan, dibimbing, dituntun menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.